Yang sama-sama kita hormati takmir Masjid Al-Iman, jamaah subuh Masjid Al-Iman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, dan juga anak-anakku semuanya, yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah di atas apa yang telah Allah syariatkan, dan juga kita berusaha untuk meniti sunnah-sunnah yang telah Rasulullah ajarkan. Hari ini alhamdulillah kita insya Allah sudah sampai pada hari yang ke 27 ya. 27 atau ke 28 bagi yang puasanya satu hari sebelumnya. Hanya tinggal menyisakan 2 hari lagi. Misalkan nun sewu, saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira ibadah puasa kita dan amaliyah yang kita laksanakan selama 1 bulan ini pasti diterima oleh Allah enggak? Pasti? Pasti? Iya. Nah ini nanti akan kita bahas insya Allah. Oke. Jadi ketika kita memastikan amal kita itu diterima oleh Allah, maka kita akan terjatuh kepada apa yang disebut dengan ujub. Ujub itu artinya bangga dengan amal kita. Lalu bagaimana kalau kita sudah beramal? Maka kita harus insya Allah. Insya Allah diterima oleh Allah. Maka kemarin kita telah sampaikan bahwasanya salah satu unsur yang mendorong kita untuk beribadah adalah mahabbah, kecintaan. Kemudian yang kedua itu harus juga ada rasa khauf, yaitu rasa takut. Ya, rasa takut jangan-jangan ibadah kita ini nggak diterima. Namun juga jangan sampai jatuh ke dalam keputusasaan karena merasa jangan-jangan tidak diterima. Juga harus ada rasa roja atau harap. Ya. Nah, 3 hal ini yang oleh para ulama disebut dengan rukun ibadah. Mahabbah, ya, atau hub, kemudian khauf, waroja. Jangan sampai kita beribadah hanya berdasarkan rasa hub, mahabbah saja, menghilangkan khauf dan roja. Ini seperti ibadahnya orang-orang sufi. Ya, sampai ada seorang sufi yang mengatakan, aku rela masuk ke dalam nerakamu asal bersama dengan cintamu. Nah ini doa-doa seperti ini nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita diajari oleh Allah dan Rasulnya, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Bahkan kita harus takut sekali kepada siksa neraka. Ya. Tapi orang-orang sufi karena mereka itu mendasarkan ibadahnya kepada hub mahabbah saja, menghilangkan khauf dan roja, akhirnya apa? Sampai mengatakan aku rela masuk ke dalam nerakamu asal bersama cintamu, gitu kan? Nah, ini kan bahasa diplomatis yang susah untuk dimengerti, ya. Seperti ada syair itu, ya Allah aku tidak pantas masuk ke dalam surgamu, tapi aku nggak kuat masuk ke dalam nerakamu. Ya. Malaikat bingung lah karena piye, ya kan? Ya. Doa itu pasti, ya ada kepastian. Nah, khauf ini adalah orang-orang khawarij, ya. Mereka itu menghilangkan sebagian dari hub dan roja. Mereka jatuh ke dalam keputusasaan sehingga apa? Orang-orang khawarij itu menganggap bahwa dosa besar itu sudah masuk neraka selama-lamanya. Ini orang-orang khawarij. Nah, kalau yang mereka hanya berdasarkan harapan atau roja, menghilangkan hub dan khauf, itu adalah orang-orang murji'ah. Mereka mengatakan bahwa iman itu ya nggak bertambah, nggak berkurang. Pokoknya la ilaha illallah ya sudah iman. Gitu. Nah ini orang-orang murji'ah. Sehingga bagi orang-orang murji'ah itu maksiat tidak menurunkan iman, ya taat tidak menambah iman. Ya, nah kita itu menggabungkan antara hub, khauf dan roja. Nah di kesempatan pagi hari ini saya ingin sampaikan kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Ya, yang konon kisahnya itu ketika sahabat Abu Hurairah itu menyampaikan hadis yang dari Rasulullah ini, setelah selesai beliau menyampaikan pingsan, ya, karena saking takutnya ya dengan penghabaran dari Rasulullah ini. Nah, apa kabar dari Rasulullah tersebut? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang pertama, manusia yang pertama kali diadili di hari kiamat, ya, ini kira-kira kalau pertama kali diadili ini orang baik apa orang buruk, Pak Bu? Nanti lanjutannya hadis akan kita ketemukan orang baik apa buruk, ya. Alaihi rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafa'aha faqal fama amilta fi qala qatalta fika hatta istushhidu qala kadzabta walakinnaka la in yuqala jari faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ya, ini yang pertama. Sesungguhnya yang pertama kali diadili oleh Allah di hari kiamat yaitu seorang yang mati dalam keadaan syahid di jalan Allah. Orang baik apa buruk? Baik ya. Fa'utiya, didatangkan orang itu di hadapan Allah dan diperlihatkan amal-amal nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan di dunia. Kemudian Allah berfirman, faqala fama amilta fi. Apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat yang pernah diberikan dahulu? Orang tersebut mengatakan, qataltu istashhidu qataltu fika istashhidu. Aku berperang di jalanmu hingga aku mati dalam keadaan syahid. Ternyata apa? Allah membantah perkataan orang ini. Qala kadzabta. Allah berfirman, engkau dusta. Walakinnaka li'an yuqala jari. Akan tetapi engkau ya berjuang, berperang bukannya mengharapkan keridhaan Allah, akan tetapi ingin dipuji sebagai orang yang gagah berani. Faqad qila. Demikian itulah yang dikatakan tentang orang itu. Atau dalam terjemahan bebas yang lain, kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya dalam keadaan telungkup, dilempar ke dalam neraka. Ini nasib seorang yang mati syahid. Ya. Walakinnaka qatalta, tadi ada satu kalimat yang terlupa. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu hadirin hadirah rahimakumullah, ini merupakan penghabaran yang betul-betul mengkhawatirkan. Sampai Abu Hurairah setelah membacakan hadis ini beliau pingsan. Karena ternyata menjaga amalan itu teramat berat. Seseorang yang pada awalnya bisa jadi ikhlas. Ya, seperti kalau kita lihat perjuangan kemerdekaan itu insya Allah banyak sekali orang-orang yang ikhlas. Akan tetapi setelah kemerdekaan itu didapatkan, muncul banyak sekali pahlawan-pahlawan kesiangan. Ya. Nah, seperti ini yang dikhawatirkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya amalan-amalan yang dilakukan selama ini ternyata tercampur dengan apa yang disebut dengan riya. Ya. Riya itu mengharapkan pujian dari amal yang dilakukan. Maka ini akan merusak amal dan menghancur luluhkan amal yang kita perbuat. Nah,
Kemudian hadis ini masih berlanjut, yaitu kelompok yang kedua dan yang ketiga. Intinya hampir sama. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mereka belajar dan mengajar serta membaca Al-Quran. Ketika Allah tanyakan apa yang kamu perbuat dengan nikmat itu, mereka katakan aku dahulu belajar dan mengajarkan serta membaca Al-Quran demi engkau ya Allah. Maka Allah katakan kadzabta, engkau dusta. Karena ternyata apa? Engkau menuntut ilmu dan mengajarkan adalah agar kamu disebut sebagai orang alim. Dan engkau membaca Al-Quran dibagus-baguskan agar kamu disebut sebagai qori. Ya. Ternyata Masya Allah, orang belajar jadi wong bodoh, belajar resikonya ternyata tidak gampang menjaga hati itu. Membaca Al-Quran adalah sebuah ibadah, tapi ketika kita membaca Al-Quran, mampu tidak kita menjaga hati kita? Terlepas dari riya. Ketika kita membaca Quran, nggak ada orang pelan-pelan. Ketika ada orang yang, wah ditengok kanan kiri kok, ada orang yang mendengarkan bacaan saya, dibagus-baguskan. Ini termasuk riya. Dan yang ketiga adalah orang yang dermawan. Ya, diberikan keluasan rezeki oleh Allah, diberikan berbagai macam harta. Ya, ditanya oleh Allah, apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Aku tidak pernah meninggalkan infak dan sedekah yang kucintai, kecuali aku menginfakkan hartaku. Allah katakan kadzabta, engkau dusta. Ternyata apa? Yang dia lakukan juga adalah mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, maka ternyata betapa pentingnya kita itu menjaga hati. Kalau kita hanya sekedar melaksanakan amaliyah lahir, sholat, ya, takbiratul ihram, jenggelit, selesai, itu hampir semua orang bisa melakukan. Tapi ketika menjaga hati agar sholat kita itu betul-betul lillah, itu yang kemudian harus kita upayakan. Maka di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafa alaikum indi minal masihid dajjal. Apakah kalian mau aku beritahu tentang sesuatu yang tersembunyi dari sisiku atas kalian daripada Masihid Dajjal? Ini Dajjal bagi Rasulullah itu sesuatu fitnah bagi umatnya yang sangat berat. Amat berat. Ya, karena ketika Dajjal ini muncul, banyak sekali orang-orang yang tadinya beriman itu menjadi kufur. Tapi ternyata Rasulullah masih mengkhawatirkan selain daripada Dajjal. Maka para sahabat mengatakan, qul na'am. Iya Rasulullah. Apa penjelasan Rasulullah? Qala asyirkul khauf. Ya. Yang ditakutkan oleh Rasulullah lebih takut daripada Dajjal adalah syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? An yakuma rajulu, ya, yaitu seorang laki-laki yang berdiri yusolli untuk melaksanakan sholat, kemudian fayuzina wa yusinu sholatahu lima yara min nadhari rajul, ya, yang membagus-baguskan sholatnya ketika ada orang yang memperhatikan. Ini namanya riya. Maka dalam surat Al-Ma'un yang kita sudah sama-sama hafal, fawailul lil musholli, maka celakalah orang-orang yang sholat. Ampun dipedhot teng mriki lho Bu, Pak, nggih. Mau nek dipedhot teng mriki wong ora do gelem sholat kabeh. Lah wong sholat kok celaka sih? Ya. Ternyata apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lah orang yang lalai yang bagaimana? Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yang yura'un, memperlihat-lihatkan sholatnya, membagus-baguskan sholatnya di hadapan manusia. Nah, karena itulah maka di akhir Ramadan ini
Ya, tinggal 2 hari lagi. Di akhir malam, mari kita coba bermunajat, muhasabah. Dari awal Ramadan sampai menjelang akhir ini. Kita mohon ampun kepada Allah. Apabila memang ada tercampur dengan riya, ada tercampur dengan sum'ah, apa yang telah kita lakukan. Yang mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Sehingga amalan yang kita lakukan itu tidak menjadi terhapus, ya, akan tetapi itu menjadi catatan amal soleh kelak di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan sangat sayang, ya, eman-eman, capek lelah kita selama 1 bulan karena tercampur dengan riya dan sum'ah. Ketika kita sowan di hadapan Allah, ternyata Allah mengatakan, silahkan kamu mengharapkan balasan dari orang yang dulu kamu minta untuk dipuji-puji. Ya, ini ada di dalam hati seperti itu. Jadi Rasulullah itu sangat takut kepada umatnya, ya, terhadap syirik kecil ini. Karena Allah nanti akan menanyakan seperti itu. Silahkan kamu minta balasan kepada orang yang dulu kamu mengharapkan pujiannya. Nah, ini pelajaran untuk kita semua, bahwasanya ternyata menjaga hati bukan perkara yang mudah. Seorang mujahid, seorang alim, seorang yang dermawan, ternyata di dalam hadis tadi adalah contoh bahwa mereka terjerembab atau terjerumus dalam perbuatan riya, sehingga amalan-amalan yang agung sekali, ya, jihad ini amalan yang sangat agung, kemudian menuntut ilmu dan mengajarkan serta membaca Al-Quran ini juga amalan yang sangat agung, serta dermawan, infak, sedekah itu juga amalan yang sangat agung. Maka jangan sampai sekali lagi itu menjadi batal karena kita tidak bisa menjaga hati kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah hatinya untuk senantiasa berada di dalam ketaatan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ini doa yang bisa kita mohonkan kepada Allah, karena Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Maka kita mohon agar hati kita itu ditetapkan di atas ketaatan dan di atas agamanya. Ini yang dapat saya sampaikan, dan saya juga mohon maaf kepada semua jamaah apabila mungkin di dalam saya menyampaikan beberapa kali, baik dalam kultum subuh maupun tarawih ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan silahkan ya, mengharapkan kritik saran bisa melalui japri saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.